kalau gitu kita akan berlama-lama lagi menghadapi situasi kondisi yang seperti ini ya, brother ya. Shalom, Bro Hendra. Shalom. Thank you ya, udah datang, udah hadir di podcastku siang hari ini. Ya, saya juga thank you diundang nih, bisa bincang-bincang sama Brother Sofyan. Gimana, sehat? Sehat, Pak. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Betul, harus jaga. Wah, kalau saya lihat dari penampilannya nih cukup prima ya. Nah, prima. Ya, saya lihat makin hari makin luar biasa nih ya. Yes. Saya lihat di berita-berita, wah brotherku nih makin Tuhan pakai lebih lagi hari demi hari. Amin. 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 Kita mau bahas apa nih siang hari ini nih? Kita bahas ini Pak yang lagi tren sekarang nih. Pandemi. Nah, seluruh dunia itu mata dunia tertuju kepada satu gelombang tsunami yang terjadi di India, brother. Betul. Iya. Tahu update terakhir, berita terakhir itu 300.000 lebih teridentifikasi corona. Betul. Terjadi di India. Dalam sehari loh Pak. Dalam sehari. Korban yang meninggal kurang lebih 2.000 lebih ya. 3.000 Pak tepatnya. 3.000. 3.645 per hari kemarin. Per hari kemarin. Tanggal 29. Iya. Saya baca di berita-berita itu ya. Sampai-sampai di India tuh kekurangan tempat untuk melaksanakan kremasi. Ya kalau itu masih mending Pak. Ya, India sekarang lagi berebutan oksigen Pak. Oksigen. Sampai dokter yang sakit pun harus berebut oksigen. Iya. Itu sangat miris Miris gitu sekali ya. beritanya. Iya, saya khawatir itu kalau itu tidak bisa ditangani dengan baik, maka mutasi itu akan merebak ke seluruh negeri ya. Betul. Ya, seluruh negara yang ada di dunia ini ya. Iya. Jadi saya kemarin coba-coba lihat beritanya itu virus ini kan sudah menyebar di 17 negara Pak, termasuk Singapura. Iya. Nah saya belum tahu kalau Indonesia sudah masuk belum. Tapi per tanggal 21 April itu pernyataan pemerintah belum masuk. Iya. Tapi kan kita tahu tanggal 24 ada warga India yang masuk. Kecolongan ya kita ya. Iya. Iya, nggak bisa dibendung begitu ya. Iya. Iya, tapi mereka sempat diisolasi oleh pemerintah Indonesia ya. Ada yang lolos. Ada yang lolos. Iya. 5 orang lolos. Melakukan cara-cara yang Ilegal. Ilegal, tidak lazim ya. Gitu. Itu oknum bro. Iya. Nah itu susahnya, jadi pandemi ini nggak bisa direm. Iya. Dia melebar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah kalau kita bicara tentang pandemi gitu, menurut you kapan sih bisa berakhir gelombang tsunami yang terjadi akhir-akhir ini di seluruh negeri? Kalau kita ngelihat dulu trennya SARS ya, sebelum COVID ini SARS, dan kita lihat dia berhenti ya. SARS itu nggak sempet menghebohkan Indonesia, cuman adanya sampai di China doang. Tapi ini kayaknya COVID-19 ini beda Pak, nggak kayak SARS. Maksudnya? Dia bermutasinya lebih cepat lagi Pak. Dan kita tahu SARS nggak muncul lagi kan? Tapi kalau ini enggak Pak, ada jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Jadi kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Jadi prediksi akan selesainya nggak ada yang bisa bilang akan selesai, karena sejarahnya, kenyataannya dia bermutasi, dan itu tidak mempan lagi terhadap obat-obat dan vaksin yang telah diberikan sebelumnya. Begitu ya. Nah kembali ke kejadian di India itu bahaya virus corona di awal tahun 2021 sempat turun drastis ya. Betul. Ya karena udah banyak orang yang divaksin di sana gitu. Betul. Ya, tapi begitu mengawali di bulan Maret itu terjadi gelombang lonjakan sampai 300 kali lipat ya. Betul. Nah, kalau gitu kita akan berlama-lama lagi menghadapi situasi kondisi yang seperti ini ya, brother ya. Betul, Pak. Jadi kesalahannya itu karena mereka udah menganggap turun, ya kan?
Lalu habit kebiasaan pakai maskernya mulai dilepaskan, dan pemerintahnya melonggarkan boleh dalam pertemuan agama untuk kegiatan agama boleh dalam jumlah besar, tidak pakai masker. Lalu bukannya itu saja, berdesak-desakan boleh. Wah, ternyata itu belum berakhir COVID itu, dan akibatnya sekarang para ahli menyebutnya bukan pandemi lagi, bahkan Pak yang lebih serem Pak, tsunami. Luar biasa. Nah, bro, kalau kondisi itu masih lama kita harus hadapi ya. Kita sebagai orang yang beriman, kita juga terjun di dalam pelayanan keagamaan. Otomatis banyak gereja-gereja yang tidak bisa menyelenggarakan ibadah-ibadah secara tatap muka ya, brother ya. Ya, kalau sebenarnya sih Indonesia sekarang karena udah disebut sudah divaksin nih, ya, karena udah divaksin, kayaknya melonggar ya. Saya udah ngelihat jalan-jalan mulai macet, ya, restoran-restoran sudah mulai penuh, mall penuh. Ya, tapi Indonesia masih bagusnya habit masker tidak dilepas, itu doang. Kalau India masalahnya maskernya dilepas, seperti itu. Cuman kalau dilihat India itu kan data-datanya tinggi ya, tapi Indonesia apa sudah aman? Belum. Ternyata kemarin setelah libur pasca kemarin kan lumayan tuh, naik lagi Pak, ya kan? Yang terkena sekarang udah 5.833 per hari loh, per hari, ya kan? Lalu kita pikir sudah aman nih ya, berarti yang meninggal udah di bawah 100 mestinya. Ternyata begitu kemarin saya teliti Pak, yang meninggal masih 218 orang per hari. Memang kalau dibandingkan India 3.600 per hari masih jauh ya. Tapi di sini kita nggak boleh lengah. Tetap protokol kesehatan harus. Ngomong-ngomong, ibadah di gereja sudah tatap muka? Sudah Pak. Sudah, tapi berjauhan. Protokol diperketat terus ya. Berjauhan. Nah, ini bahan perenungan nih. Kalau memang itu terjadi dalam kurun waktu yang masih lama, kondisi seperti ini kita hadapi, bagaimana dengan iman yang harus kita upgrade para jemaat? Bukan berarti nanti akan terjadi penurunan iman mereka, begitu? Oh iya, memang sih saya pernah lihat di video sebuah YouTube ya, bahwa ada seorang yang menghancurkan mesbah doanya gitu, karena dia bilang ini semua bohong gitu, dia hancurin itu mesbah doanya gitu ya. Dan itu saya miris banget ya, begitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ini berlanjut terus dan makin lama bukan tambah bagus tapi tambah parah, ya iman orang-orang akan turun ya. Saya belum berani pastikan apakah yang di kitab Wahyu itu betul, pada akhir zaman nanti banyak orang yang murtad. Kita bisa lihat loh gini, kalau ini COVID gak bisa dihentikan, you mau doa kayak apa tetap kena, tetap mati, orang perlahan-lahan akan murtad Pak. Krisis iman ketemunya nanti sih. Padahal tuh sebenarnya nggak begitu ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari firman-firman Tuhan. Ya, itu kembali menjadi tanggung jawab pemimpin agama loh, brother ya. Gereja-gereja harus bisa ada di garis depan untuk menangani yang namanya tadi you bilang krisis iman. Iya, betul. Saya percaya dan saya yakin dampaknya akan seperti itu kalau memang nanti gereja nggak bisa menyelenggarakan ibadah secara tatap muka, nggak jadi pusat pemberitaan kebenaran firman buat jemaatnya, ya. Nah ini khawatir akan ya tadi itu iman para jemaat akan semakin merosot, betul? Betul. Iya. Nggak jaminan ya sebenarnya ya. Betul Pak. Ya. Nggak jaminan. Nah Indonesia ini sudah berapa banyak vaksin yang dikeluarkan? Indonesia itu udah kalau nggak salah 16 juta Pak vaksin. 16 juta? Iya. Oh kalau gitu hampir masih jauh Pak. Masih jauh ya. Targetnya itu bulan Juni itu kalau bisa 60 juta. Karena Indonesia tuh jumlah rakyatnya kan 200 lebih Pak. Iya. Jadi itu belum ada separuh loh. Brother udah divaksin belum? Belum. Karena kan range umurnya Mas. Oh. Belum mencapai. Belum 60 begitu ya? Betul. Kita masih 17 kan Pak saya. Itu berapa puluh tahun yang lalu maksud saya. Di India itu, kembali ke kasus di India, itu nggak sedikit orang yang sudah divaksin tumbang Pak. Betul. Ya. Jadi nggak jaminan sebenarnya kalau menurut
Tidak jaminan. Iya, walaupun sudah divaksin akan terbebas dari virus corona itu, betul? Iya, betul Pak. Iya, betul itu. Bahkan kemarin saya ada lihat dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan RI ya, dia mengatakan bahwa yang buat vaksin itu menyatakan bahwa dari China-nya itu vaksinnya menjadi kurang mujarab. Mereka memakai kata kurang mujarab. Oh iya? Iya, jadi mereka berencana untuk mencampur lagi, memodifikasi lagi vaksinnya. Itu kata yang buat loh Pak. Bagaimana kita yang makai gitu, ya kan? Karena memang bermutasi Pak, masalahnya gitu. Iya. Jadi dia udah kebal. Iya. Artinya penelitian vaksin kalah cepat dengan mutasi dari virus itu sendiri ya. Betul. Oh. Dan ini dipertanyakan sama ahli, kenapa bisa lebih cepat? Iya. Karena kan sejarahnya nggak gitu. Berarti kembali ke tadi ya, nggak jaminan kita yang sudah divaksin terbebas dari virus itu sendiri ya. Itu udah pasti Pak. Iya. Tapi memang kalau dibilang wah vaksin tidak berguna sama sekali, enggak loh Pak ya. Iya. Dia pasti berguna. Cuman ada satu hal yang ya ini yang mau kita bicarakan nih bagusnya nih Pak. Ada satu hal yang menentukan orang divaksin itu dia bisa mengalahkan virus COVID ini. Yaitu apa? Imun tubuhnya Pak. Yes. Gitu. Karena tujuan vaksin kan untuk meningkatkan imunitas tubuh itu sendiri kan. Tubuh kita kayak dilatih perang Pak sama vaksin itu. Tapi tetap kalau tentara yang dilatih nggak pernah makan sakit-sakitan, mau latih bagaimana juga tetap mati dalam peperangan. Iya, kan gitu ya. Iya. Gitu. Ya, bisa dijelaskan tadi tentang imunitas gitu? Iya, jadi kalau kita divaksin maksud prosesnya ya. Kalau kita divaksin itu jadi ternyata Tuhan itu sangat luar biasa dalam menciptakan tubuh ini ya. Jadi dia tuh bisa mengeluarkan pertahanan. Jadi kalau kita ibarat kata kayak perang gitu, dia bisa darah ini bisa mengeluarkan tentaranya gitu loh, untuk melawan musuh yang tidak dikenal tentunya ya. Karena kan musuh itu kita nggak tahu kan ini zaman VOC apa musuhnya pakai pedang apa pakai pistol atau pakai rudal nih. Ya tapi mereka darah kita tuh yang diciptakan Tuhan tuh punya tentara-tentara seperti itu. Nah cuman masalahnya mutu kualitas dari tentara yang diutus untuk berperang itu menentukan berhasil atau tidaknya. Oh iya. Gitu, Pak. Jadi kembali kepada kekuatan imunitas tubuh itu sendiri ya. Betul. Iya. Memang manusia itu menyadari bahwa tubuhnya itu sebenarnya bisa melawan. Nah, para ahli itu bikin supaya 2 kali lebih cepat dan 2 kali lebih kuat gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi dibikin nggak natural gitu sama mereka. Tapi mereka lupa imun tubuh itu bergantung dari keadaan orang itu juga. Seperti itu. Brother, you kan sebagai seorang hamba Tuhan ya, sebagai seorang peneliti di dalam kekristenan ya, saya mau tanya nih, ada nggak pesan Tuhan di balik satu pandemi yang terjadi yang melanda dunia ini, yang you mungkin dapat pencerahan? Apa sih pesan Tuhan di balik satu peristiwa pandemi COVID yang belum berhenti sampai dengan sekarang, bahkan terjadi gelombang tsunami yang lebih daripada awal-awalnya? Iya. Sebenarnya kita beranjak dari awal penciptaan langit bumi. Ya kan? Kenapa dosa pertama itu mempermasalahkan soal makan? Nah, ini seru nih. Bukan kelakuan, bukan apa, tapi itu kan ini soal makan nih. Boleh makan buah atau enggak gitu, boleh makan sesuatu atau enggak, walaupun ya ada beberapa orang bilang ini ilustrasi lah apa segala macam ya, tapi ya kembali lah ke teksnya, memang ini bicara tentang buah terlarang kan itu ya. Oh, berarti you dapat sesuatu seperti itu. Iya, jadi ada pesan Tuhan yang dilanggar oleh manusia. Betul, manusia, akibatnya fatal kan, dari kekekalan menjadi tidak kekal. Maksudnya? Ya, jadi dia tidak bisa hidup selamanya. Sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan itu dalam kekekalan. Artinya badannya tuh sehat sempurna dan tidak akan mati-mati gitu loh. Oh iya? Iya kan? Ya. Umur Adam 930 tahun itu dihitung dari mana? Setelah dia melanggar perintah Tuhan kan. Oh. Padahal Tuhan menciptakan manusia
sangat sehat. Berarti sebelum Adam melanggar perintah Tuhan, atau artinya sebelum dia jatuh dalam dosa, mungkin usianya lebih daripada itu ya? Ya, jelas. Karena saya perhatikan umur batu di bulan itu miliaran tahun. Dinosaurus saya ada yang 273 juta tahun. Wow. Sedangkan Alkitab kalau dihitung paling 8.000, paling banyak juga 10.000 tahun. Yeah. Berarti kekekalan itu berapa lama? Iya. Ya kan? Gitu, Pak. Berarti solusinya untuk menghadapi gelombang tsunami corona seperti ini? Ya, sebenarnya kembali lagi kita fokusnya bahwa imun tubuh, ya kan? Imun tubuh itu tercipta kalau manusia tubuhnya sehat, ya kan? Kita tahulah binatang peliharaan kita aja di rumah. Kalau kita kasih makan air putih aja, mati dia lama-lama, betul ya? Tapi kita harus kasih dia makan yang sehat, ya. Itu pun tetap ada batasan umurnya karena makanan yang kita berikan pun terbatas ya. Ada sehat nggak sehatnya. Nah, demikian juga manusia. Sebenarnya Tuhan udah atur. Harusnya manusia itu kuat, tetapi makanannya itu diatur sama Tuhan, jangan dilanggar. Oh iya. Udah dikasih kisi-kisinya Pak sebenarnya dalam firman Tuhan itu. Iya. Cuman kan ya namanya manusia ya, nanti kita bicara soal jiwa ini, tubuh ini rakus apa segala macam, nggak bisa menghentikan hawa nafsunya seperti itu ya, sehingga dia makan sembarangan, ya itu yang menyebabkan imun tubuh orang itu jadi nggak bagus gitu ya. Ya, kenapa jenis-jenis hewan yang disebut tadi haram atau lo tahor, tidak steril, tidak bersih, itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia?